Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir malam hari ini ya di acara perdana buku komunitas paling bontot ya Pak Ketua. Belum sebulan umurnya, tapi insya Allah teman-teman di komunitas buku sudah sangat bersemangat untuk menghasilkan karya-karya produktif, insya Allah ya. Dan malam ini sebagai acara perdana dari komunitas ini, kita akan mendengarkan sharing dari Resa. Udah pada kenal kan ya? Perlu dikenalin lagi nggak? Resa, biodatanya mana, Sa? Di-share dulu, Sa. Perkenalan sendiri aja, Din. Suruh ngomong Resa sih udah sendiri kenal, aja. mungkin Irwan kali dikenalin. Ya. Sekalian. Ya, tapi sebelumnya mungkin karena Pak Ketua Reuni sudah hadir, kita dengarkan dulu ya dari Pak Muhammad Rasyid pesan-pesan untuk kita semua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat 33 Tangguh yang sedang berbahagia bersama kumpul keluarga ya. Mudah-mudahan malam ini memang malam yang menyenangkan, ditambah kita bisa silaturahmi dalam acara komunitas baru tentang menulis. Jadi ini sebenarnya walaupun lahirnya bukan yang pertama, tetapi ini sebenarnya ide ini justru berawal dari cikal bakal dari komunitas-komunitas yang lain, karena memang kita inisiasi pada saat lidik kita pengen membuat buku ya. Nah ini di sini ada Resta, ada Dian Ika, ini juga kebetulan dengan grupnya juga mau membuat buku. Nah ini mungkin bisa disinkronkan. Tetapi lambat laun kan berkembang menjadi beberapa buku yang akan kita hasilkan ya. Ada buku kuliner, ada buku barangkali juga perjalanan, buku fotografi. Komunitas-komunitas yang ada, yang sudah kita jalanin bisa jadi itu diwujudkan dalam dokumentasi berupa buku. Nah, memang buku kita tahu bahwa IPB ini kita semua memang kuat ya di analytical analisis, termasuk dalam hal menulis. Saya sendiri dulu kan berbackground ya sampai sekarang sih itu di konsultan ya. Konsultan memang kekuatannya ya di tulisan, walaupun sifatnya bukan tulisan ilmiah ya, tapi tulisan-tulisan yang sifatnya project gitu ya. Termasuk di sini banyak juga nih teman-teman konsultan, ada Fadli, dan saya pikir mau nggak mau kita dituntut untuk bisa membuat tulisan dan laporan. Zaman kita dulu kuliah juga begitu ya. Jadi, nah mudah-mudahan pada malam hari ini komunitas kita ini bisa berbuat nyata, bisa berkarya. Yang kita harapkan nanti buku-buku ini kita bisa launching atau kita cetak, kita buat nanti pada saat reuni di tanggal 11 Desember nanti. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, Resta ya. Jadi mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bisa cetak karya tulisan kita ini. Dan saya sendiri kalau boleh cerita senang sebenarnya menulis. Kalau teman-teman berlangganan atau bermain Facebook, boleh juga diketik apa itu istilahnya hashtag sahabat asik. Nah itu saya dari tahun 2017 sampai 2019 setiap hari setiap subuh nulis itu. Nah itu bangun jam 3 jam 4 ya tergantung waktu, tergantung bangunnya. Itu setelah subuhan tulisan itu tayang. Itu setiap hari.
Dan lambat laun karena usia dan kreativitas sudah mulai menurun. Jadi bukan lagi sahabat asik, tapi kata asik. Jadi apa itu? Hashtag ya, hashtag kata asik. Bisa dilihat itu berlanjut dari tahun 19 sampai ya sekarang lebih enggak rutin, tapi kadang-kadang apa kasih note gitulah gitu ya. Yang pada prinsipnya tadinya untuk mengingat mereminder diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau itu dirasa bermanfaat buat teman-teman dan sahabat yang lain sebagai temenan di Facebook maupun di IG, ya alhamdulillah. Tapi yang jelas itu adalah message-message yang saya alami secara pribadi. Ini juga manfaat menulis juga begitu. Mungkin isi hati akan plong ya. Ini kalau pakar-pakar menulis akan punya kebanggaan tersendiri ketika memang bisa diwujudkan dalam bentuk tulisan. Apalagi dicetak. Ya, gitu harus saya. Nanti kita cari sponsor ya. Nanti mungkin nggak semua buku nanti kita dipilih aja. Nanti insya Allah dari kantor saya nanti akan coba jadi sponsor salah satu atau salah dua gitu kan, untuk kita bisa terbitkan gitu ya. Itu yang tanda kutip janji harus saya. Tapi memang harus kita target ya, harus kita target tulisan ini segera diwujudkan dan dikemas dalam bentuk yang menarik gitu ya. Ini kita juga punya teman-teman yang ahli desain, kita manfaatkan aja sumber daya yang ada. Ini akan jauh lebih bagus lah nanti untuk sampai tidak hanya untuk 33, mudah-mudahan buku yang akan kita cetak juga bisa dibaca oleh rekan-rekan angkatan yang lain. Mungkin tidak terlalu panjang, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, silakan nanti kita dengar Resta dan masukan dari kawan-kawan. Saya pikir di sini yang hadir juga cukup concern dengan tulisan atau menulis buku gitu kan. Ini saya lihat teman-teman semua cukup baik nanti untuk bisa jadikan masukan. Dan saya juga pengen mendengar barangkali Resta juga bisa cerita tentang buku apa saja yang nanti akan kita terbitkan untuk 33 tangguh ini gitu ya. Sekali lagi mohon maaf atau kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicatatnya Pak janjinya. Ya, alhamdulillah. Tadi juga kata Pak Asik sudah terbiasa menulis ya. Nanti satu artikel ya Pak buat buku kita. Yap. Ya, sebelum ke Resa, saya mau share agenda komunitas dulu, boleh ya? Buat teman-teman yang belum masuk di komunitas buku, mungkin supaya punya gambaran kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan sampai akhir tahun ini. Jadi ada beberapa agenda, selain menulis buku juga ada agenda lainnya ya. Saya izin share dulu bentar. Ini udah kelihatan belum ya? Kelihatan, Din. Oke, teman-teman, jadi di komunitas buku selain menulis, kita juga ada kegiatan lain ya. Nanti di bulan, dari yang pertama dulu deh. Yang pertama untuk hari ini agenda kita adalah sharing tentang menulis buku bersama Resti Stafikaliana. Kemudian tanggal 25 September sampai 24 Oktober kita akan mengadakan proyek
menulis buku yang merupakan aplikasi dari materi malam ini. Jadi jangan hanya teorinya aja, tapi kita langsung praktek gitu. Kemudian yang ketiga itu di bulan Oktober tanggal 23 kita akan diskusi bukunya Pak Andi Hakim Nasution. Itu buku daun-daun berserak. Aduh, maaf. Buku daun-daun berserakan. Bulan November kita ada agenda ini bersama Eval dan Luli, ya, bedah buku lagi. Kemudian di bulan November tanggalnya belum ada sharing penulisan buku bersama Kang Wahyu, ya, Wahyu Mulyono. Dan terakhir di bulan Desember ada bedah buku lagi sama Uli, dan rencananya di bulan, saya lupa nulis, bulan Desember sekaligus launching dari proyek menulis buku yang dilaksanakan pada September sampai Oktober tadi, ya. Nah, untuk proyek penulisan buku ada syarat dan ketentuan, ya, buat teman-teman yang mau ikutan. Yang pertama pastinya penulisnya itu harus dari angkatan 33, ya. Tema yang kita angkat adalah catatan nostalgia angkatan 33. Ini baru tema, ya, untuk judul bukunya nanti mungkin masih bisa kita bicarakan lagi. Isi tulisan ini bisa dari kenangan saat masih di kampus dulu, baik itu cerita suka duka yang membahagiakan, yang menyedihkan, yang lucu, ya apapun lah itu, kisah-kisah yang pernah kita alami dulu bersama teman-teman sewaktu masih kuliah. Dan bisa juga buktinya berupa tulisan setelah lulus kuliah gitu, sebagai alumni ITB, bagaimana peran kita di masyarakat, ya, bagaimana kita membawa nama alma mater. Maaf nih, Nani ya. mau ikut nyanyi lagi dia. Lagi nyanyi ya. Ada adik Hani. Bagaimana peran kita di masyarakat gitu, ya. Kemudian persyaratan ketentuan yang ketiga, tulisan adalah hasil karya sendiri, ya, bukan tulisan saduran, bukan juga belum pernah dipublikasikan, ya. Jadi benar-benar tulisan yang fresh, ya, yang baru ditulis saat ini, bukan tulisan yang sudah pernah muncul di media lain. Nah, sedangkan untuk penulisan ini ada format, nanti bisa dibaca. Silakan nanti di email ke alamat email berikut, dan batas waktunya sampai tanggal 24 Oktober 2001, ya. Oke, itu aja yang mau saya share. Selanjutnya langsung ke Resa aja, ya. Resa, biodatanya ada nggak, Sa? Ada, nanti sekalian aja nggak apa-apa. Ya, langsung Resa sendiri yang share, ya. Teman-teman udah Baik, pada kenal kan, ya, sama Resa? Maaf, saya belum kenal. Ya, mangga, Sa, silakan. Langsung ya. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. di sini ada Pak Ketua, ada para Kepsek dari sebelah, yang terutama Kepsek buku dan Wakepsek juga teman-teman semua. Saya izin share screen dulu. Ini kebiasaan di belakang layar, Din. Jadi agak ini ya, baru kali ini berbagi ya dengan teman-teman. Ya, semoga sudah masih loading sih. Ya, ini
judul yang terutama saya angkat kemarin diusulkan ke Kepsek, ayo menulis buku. Jadi memang nanti setelah sharing ini, teman-teman kita semua mulai menulis buku. Nah, mengawali ini sebetulnya, sebentar, ini kelewat. Nah, sebetulnya saya memang hanya berbagi. Ini saya bacain dulu deh. Ini sebetulnya cuma sekedar berbagi dari seorang pembelajar sejati untuk mengawali. Nah, ini kata kuncinya, untuk mengawali para pakar yang sesungguhnya untuk mau berbagi. Jadi sebetulnya Pak Ketua, Bu Kepsek, Pak Wakepsek, juga teman-teman semua, saya di sini cuma provokator. Hanya jadi awal, karena ini jagoannya nanti Pak Ketua munculnya belakangan. Jadi nanti setelah saya, itu nanti ada lagi yang mau berbagi yang lebih baik, lebih pakar. Jadi ini hanya mengawali. Ya, teman-teman, untuk yang belum kenal, ini nama saya lengkapnya Rista Fikaliana, ini NRP saya, jadi saya terbukti dulu belajar di Fisika, Fakultas MIPA, IPB. Ya, ini adalah beberapa portofolio buku, saya baru belajar menulis, yaitu juga awalnya karena terpaksa, karena kerjaan, akhirnya jadi ketagihan, begitu. Ya, saya mengambil sertifikasi profesi penulis buku, ini sebetulnya untuk pembuktian aja bahwa penulis buku ini juga bisa jadi serius gitulah. Ya, ini ada yang 2020 dan ada yang 2021. Nah, ini adalah galeri buku, ini adalah sebagian dari cover-cover buku. Ya, tadi saya fisika, tapi saat ini membelot ke manajemen, jadi buku-bukunya juga banyaknya bernuansa manajemen. Ini buku yang sedang proses editing. Nah, ini supaya termotivasi gitu teman-teman ya. Ini buku yang sedang proses editing, ini nanti juga mau saya ceritakan di balik layarnya. Yang budaya organisasi ini saat ini sedang diedit, ini udah editing ketiga, jadi tinggal 2 halaman lagi waktu yang belum, 2 halaman kritik yang belum diselesaikan. Kemudian ini yang keroyokan ada 2, ini penerbit Indi nomor 23. Nah, yang nomor 4 ini ada kisah tersendiri, jadi ini sebetulnya bukunya harusnya sudah terbit. Ini tadinya di penerbit Mitra Wacana Media, ini penerbit mayor, tapi kemudian itu 2019 mau terbit, kemudian ada pandemi, akhirnya penerbit mayor ini menawarkan sistemnya seperti rasa indie gitu. Nanti kita lihat juga di bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, ini buku yang sedang ditulis. Nah, ini kenapa ditampilkan teman-teman semua? Sebetulnya nanti ada maksudnya kenapa kok harus ada schedule seperti ini. Ada judul, ada kategori penulisannya, fiksi non-fiksi, kemudian ada jenis bukunya, apakah buku ajar, buku referensi, bahkan novel. Nah, ini comic science juga ada. Nah, ini jumlah penulisnya, jadi untuk buku yang disebut bukan book chapter itu biasanya kurang dari 5 orang begitu. Kalau sudah lebih dari 5 itu biasanya disebutnya book chapter. Nah, ini juga presentasi penyelesaiannya dan target selesai. Nah, ini teman-teman yang comic science anak ini bareng Isro kayaknya gabung nggak ya? Isro yang ngusulin. Isro nanti ada ilustratornya. Nanti kalau mau gabung boleh ya Isro ya. Ini biar cepet selesainya. Ini ketutupan kepala. Nah, ini targetnya Mei 2022. Ceritanya launchingnya pas menjelang ajaran baru atau menjelang liburan sekolah gitulah. Nanti teman-teman yang mau gabung aja, ini komik sains anak. Ya, ini saya lanjutkan. Motivasi yang pertama teman-teman untuk menulis ini bagi saya juga mungkin nanti bisa buat teman-teman. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, jika kau bukan anak raja juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nah, saya bukan anak raja, saya juga bukan anak dari ulama besar, maka saya harus menulis. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, nah ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi kemarin teman-teman saya lihat sharingnya bagus-bagus di setiap grup. Nah, itu kalau di WA, di WhatsApp group tidak ditulis minimal seperti Pak Ketua di Facebook, di blog atau di lainnya, di sosial media lainnya, itu nggak keikat teman-teman. Jadi hilang bersama dengan tumpukan chat gitu kalau di WhatsApp. Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi yang kedua. Kemudian yang berikutnya, nah ini bukan Albert Einstein, bukan. Ini namanya Albert Ellis. Ini pada usia 80 tahun masih aktif menulis dan teorinya yang populer adalah rational emotive behavior therapy. Ya, kemudian ada Bertrand Russell pada usia 94 tahun yang bawah fotonya. Ini salah satu filsuf atau tokoh filsafat modern. Nah, mungkin teman-teman yang hobinya filsafat kenal ya. Nah, ini kemudian yang ketiga ini Zia Haider Rahman, saya ambil dari webnya Gramedia. Nah, ini sesuai dengan kita nih teman-teman, pas banget mulainya itu di 43 tahun ya, kita kurang lebih lah teman-teman ya, 27 plus kalau kata Besa. Nah, ini dikutip dari istilahnya Besa, tapi kita realnya kan sekitar segini ya umurnya teman-teman. Nah, ini seperti Zia ini laki-laki pria, pada 2014 ini berkebangsaannya Bangladesh, merilis buku judulnya In the Light of What We Know. Gitu teman-teman. Jadi tiada kata terlambat untuk menulis. Nah, gimana dengan di dalam negeri? Ya, sama ya, tiada kata terlambat untuk menulis. Ini ada Ayu Utami, ini usia 30 tahun baru mulai berkarir atau debutnya di dunia sastra Indonesia. Remi Silado di atas 50 tahun masih produktif menulis buku. Nah, ini yang familiar ya buat alumni IPB, Prof. FG Winarno, ini usia 64 tahun sudah sudah menulis 30 judul buku dalam kurun waktu 4 bulan. Bagaimana itu bisa terjadi nanti kita lihat di bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, tips memulai. Nanti ada strategi. Yang pertama tips dulu ya teman-teman. Yang pertama jelas niat ya. Niat dan keinginan ini benar-benar harus tertancap. Kita punya niat, misalnya kalau yang sekarang proyeknya Bu Kepsek adalah niat kita adalah punya tulisan yang di-launching pada saat reuni Perak 11 Desember 2021. Ya. Nah, kemudian tips yang kedua ada baca. Saya perhatikan kalau yang di grup buku rata-rata memang hobinya baca atau pehobi baca gitu. Kemudian baru kita menulis. Nah, tips yang pertama, mulai dari mana tadi sudah niat. Niat itu benar-benar harus tertancap di awal. Kemudian teman-teman, nah ini saya ambil dari pendapatnya seorang blogger, hanya ada 2 rahasia penulis hebat di dunia, yaitu banyak membaca buku-buku yang berkualitas supaya kita tahu tulisan yang bagus, yang berkualitas seperti apa, dan praktek menulis setiap hari, teman-teman jangan lupa, setiap hari. Ya, kalau ini baca-baca tadi sudah banyak membaca bisa membuat kita kaya wawasan, lalu kita bisa membandingkan hingga sampai kita bisa gini, oh di buku-buku yang sudah ada itu mereka mengatakan A, B, C, D, tapi belum ada loh yang unik seperti yang akan saya tulis. Nah itu sampai bisa seperti itu teman-teman. Ya, aduh ini ketutup ya, Allah bisa karena biasa. Nah, yakin bahwa setiap orang bisa menulis karena itu merupakan skill keterampilan yang bisa dilatih. Nah, kalau tadi Pak Ketua bilang kalau di alumni IPB pastinya punya analytical skill yang baik, punya kemampuan menulis yang baik, hanya tidak dibiasakan. Karena ini keterampilan teman-teman tadi setiap hari itulah kuncinya. Ya. Setiap hari mungkin kita juga menulis teman-teman, cuman nulis status, nulis di WhatsApp, nulis di yang macam-macam ya, tapi tidak kita sadari. Nah, ini teman-teman ada istilah pengarang. Kalau pengarang itu menunggu ilham datang, tapi kalau penulis tidak bisa menunggu karena ada deadline yang harus dipenuhi. Nah, kenapa tadi di awal ditampilkan tabel jadwal
dari yang sedang ditulis, jadi sampai ke persentase progresnya ada berapa persen, targetnya kapan, karena memang menulis itu tidak bisa menunggu. Ada deadline yang harus dipenuhi, baik deadline pribadi, capaian kita, maupun juga dari penerbit. Gitu. Kalau misalnya yang proyek Bukepsek ini bisa dijadikan bahwa itu deadline-nya adalah 24 Oktober. Nah, itu jadi target yang harus dipenuhi oleh penulis buku. Nah, karena tadi teman-teman, karena ada deadline yang harus ditunggu, maka menulis itu bisa dibuat strategi khusus, strategi menulis. Nah, kalau ini ramuan saya aja teman-teman ya, ada namanya OTT. Tapi ini bukan apa namanya over the top atau operasi tangkap tangan ya, bukan. Ini OTT di menulis. Yang pertama itu adanya outline atau daftar isi. Oh ya, O-nya itu outline, daftar isi. Kemudian T-nya itu timeline. Ya, jadi ada rangkaian yang seperti tadi yang harus dipenuhi. Nanti ada, namanya apa namanya? Ada contohnya lah. Nah, kemudian ini yang resep dari senior saya sebetulnya, tekun menjadi dukun. Apa itu? Kita lihat satu-satu. Yang pertama outline, kedua timeline, kemudian tekun menjadi dukun. Ya, strategi yang pertama outline. Ini sebelum menentukan outline, kita tentukan dulu tulisan apa yang akan kita pilih. Baik fiksi maupun non-fiksi, apakah tadi hasil survei, ada pengalaman pribadi, nah seperti yang nanti proyeknya Bukepsek, itu berarti pengalaman pribadi. Nah, kemudian ada pengalaman orang lain, observasi, atau pengamatan, ada yang mungkin dari kepustakaan, buku, koran, tabloid, majalah, web, blog, dan lainnya. Temanya ada kuliner, bisa macam-macam ya teman-teman, bisa nostalgia, seperti yang proyeknya catatan nostalgia 33 itu. Nah, ini adalah contoh dari outline, ini saya tampilkan karena kayaknya nanti mirip dengan yang mau kita kerjakan di proyek buku, yaitu ada namanya, nama dari setiap orang kita yang akan menulis, kemudian di dalamnya itu ada judulnya. Jadi judul artikelnya. Ini saya ambil dari buku SDM naik kelas. Ini launchingnya kemarin 2020. Nah ini jadi teman-teman nanti mungkin saran buat Bukepsek supaya jadi proyeknya lancar. Nanti mungkin di grup bagi yang ingin menulis langsung menuliskan nama. Kemarin sudah nama, berikut juga judul yang akan ditulis. Walaupun nanti bisa berubah-ubah nggak apa-apa teman-teman. Tapi nanti apa namanya kalau sudah dimulai satu judul tuh biasanya kita menjadi trigger lah, kita jadi terpicu untuk menulis. Nah ini strategi yang kedua timeline. Adanya komitmen waktu dan disiplin. Nah, ini sarannya sih miliki golden time. Jadi, setiap hari tadi meskipun hanya setengah jam, meskipun hanya 15 menit, kita punya komitmen menulis walaupun hanya beberapa kalimat gitu. Nggak sampai satu paragraf, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting pada jam tersebut, pada golden time tersebut, kita buka laptop. Misalnya begitu, atau nulis di smartphone dan lainnya, terserah teman-teman, tapi pada waktu golden time itu kita manfaatkan betul untuk berkomitmen terhadap apa yang sedang kita tulis. Itu salah satu strategi menulis yang kedua. Nah, kemudian nyambung dari sini adalah tekun menjadi dukun itu maksudnya duduk dan tekun, teman-teman. Duduk dan tekun artinya kita fokus menulis tadi, meskipun tadi sering terjadi kan biasanya ada yang komplain ya, kan biasanya nulis itu nunggu semuanya enak, moodnya bagus gitu. Betul teman-teman, tapi kalau dengan golden time ini misalnya jam 6 ya, kalau saya pagi jam 6, misalnya jam 6 sampai jam 6.15 atau jam 6 sampai jam 6.30, ya udah buka laptop, buka tulisan itu apapun yang kita dapat. Bahkan pernah hanya membuat saya pernah mengutak-ngatik outline aja selama setengah jam, mengganti gitu ya, ini kayaknya lebih bagus gini. Itu yang penting kita punya komitmen waktu dan tentunya menjadi dukun, duduk dan tekun. Nah ini adalah supportnya mengolah kata, ini tentunya kita menguasai lah teman-teman ya, Word, Microsoft PowerPoint, ini minimalnya untuk pengolah kata, pengolah gambar, juga kalau diperlukan adanya pengolah pustaka atau referensi. Nah, jadi
mulailah menulis. Karena tidak ada kata lain, kalau tidak dimulai, kapan lagi teman-teman? Mulailah menulis, jangan takut salah. Nah, ini saya sampaikan, naskah itu nanti diedit teman-teman. Jadi naskah awal yang kita tulis itu naskah mentah, kemudian nanti ada editingnya. Editing itu untuk memperbaiki baik substansi maupun penulisan sesuai dengan kalau sekarang namanya Puebi ya. Kalau dulu EYD zaman kita sekolah ejaan yang disempurnakan, kalau sekarang Puebi, Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya penerbit yang mayor sangat ketat di editing. Nah, kemudian layout. Layout ini biasanya layout itu penulis tidak dilibatkan sampai editing naskah, layout tidak. Nanti desain cover itu biasanya ditawarkan ke penulis mana yang mau dipilih dari sekian banyak desain cover. Kemudian ini pengajuan ISBN oleh penerbit. Ini kurang lebih seperti ini teman-teman prosesnya. Dari mulai naskah kita mentah, naskah yang kita tulis selesai, nanti ada editing, layout, desain cover, sama pengajuan ISBN. Nah, ini contoh aja teman-teman ya, tapi seringnya meskipun penerbit mayor itu juga enggak semudah ini gitu. Nah, ini hanya rata-rata aja misal. Nah, jadi kalau naskah masuk untuk yang kita belum menjadi belum jadi penulis yang sering menulis di penerbit itu biasanya nanti nunggu proses sidang. Jadi ada sidang dari penerbit buku itu untuk menentukan apakah naskahnya layak untuk terbit, atau misalnya kalaupun naskahnya terbit boleh terbit, nanti diterbitkan misalnya dijadwalkan untuk kapan. Kalau misalnya buku ajar berarti hitungannya pakai semester. Ya, kemudian tadi udah ada proses editing. Nah, ini termasuk ini ya, mendesain cover, layout ini tugasnya penerbit. Kemudian setelah disetujui baru masuk nanti yang tadi teman-teman koreksi desain dan lain-lain, kemudian masuk ke cetak. Nah, setelah cetak ini kalau pada saat pandemi termasuk penerbit mayor seperti Gramedia itu sebetulnya tidak. Tadinya gini teman-teman, kalau mayor itu semuanya gratis, semuanya kita tidak bayar. Tapi kemudian saat pandemi mengubah tatanan tersebut gitu ya. Jadi kita diminta, penulis itu diminta kalau mau cetak semuanya dalam bentuk electronic book, bentuknya flipbook, baik Gramedia maupun Salemba 4 itu saya pada saat pandemi semuanya flipbook bentuknya, jadi seperti kita membuka lembaran tapi di ini ya teman-teman, di online gitu ya. Nah, kemudian kalau cetak yang saat ini itu berdasarkan kesepakatan dengan penerbit, jadi masing-masing penerbit punya kesepakatan yang berbeda. Kalau kemarin Gramedia sempat 100 tahun lalu, tahun ini 200 buku, kemudian Salemba 4 20 itu sudah bisa untuk ajukan cetak gitu, karena mereka sekarang versinya versi online semua. Ya, kemudian teman-teman ini kita mengenal sedikit tentang penerbit buku. Ada penerbit mayor yang tadi sudah sedikit banyak disinggung gitu. Nah, ini biasanya penerbit-penerbit besar. Nah, tadi ada sidang itu karena ingin menggunakan sistem seleksi. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa awalnya itu semuanya gratis. Jadi benar-benar kita cuma mikirin kualitas tulisan, cuma mikirin deadline-nya kapan, tapi nggak mikirin gimana nanti cetak buku dan lain-lain. Editing ketat betul, baik substansi maupun tadi sudah ejaan. Nah, pendistribusian bukunya kalau untuk mayor ini kita nggak mikirin teman-teman, karena mereka punya jaringan, ya sudah punya di seluruh Indonesia, termasuk kalau itu sudah termasuk promosinya, jadi kita nggak ini ya teman-teman. Tadi yang saya sampaikan di depan ada satu buku yang kemudian sudah mau terbit, kemudian karena pandemi akhirnya dari penerbit mayor menawarkan untuk cetak dan bentuknya tetap cetak dan tetap bisa menawarkan pemasaran. Nah,
awalnya penerbit tersebut kenapa dipilih oleh kami tim penulis, karena memang launching buku pun gratis. Jadi semuanya itu benar-benar namanya penulis hanya ini saja, hanya fokus ke tulisan. Nah, kemudian ini istilahnya dapat royalti. Betul ini ya teman-teman ya, kesepakatannya beda-beda setiap penerbit. Nah, yang bagi penerbit yang cepat adaptasi, maka pada saat bukunya berubah jadi buku online itu ada perhitungan persentase royalti yang berbeda tentunya dengan pada saat waktu bentuknya bukunya cetak. Ini tadi sudah memiliki jaringan distribusi nasional. Ini sangat berbeda sekali kalau kita menggunakan penerbit indie. Nah, penerbit indie juga ada editing, tapi tidak seketat penerbit mayor. Jadi istilahnya ada istilah langsung terbit, padahal sebetulnya tetap ada editing, layout, covernya juga kita disuruh milih. Nah, ini karena indie ini berbiaya terbit. Nah, saat ini juga banyak penerbit indie yang juga mulai ke electronic book, jadi elektronik ISBN bentuknya. Nah, yang ini pendistribusian untuk penerbit buku-buku yang kita terbitkan di penerbit indie ini biasanya kita lakukan sendiri oleh penulis. Walaupun sekarang banyak penerbit indie juga mengupload semua buku terbitannya ke Google Book dan juga web-web lainnya, itu sedikit banyak membantu penjualan dari buku-buku yang diterbitkan. Nah, kemudian sistemnya bukan royalti tapi dapat potongan harga jual. Jadi misalnya kalau lewat penulis itu ada potongan 30%. Nah, itu saja bedanya, bukan seperti mayor. Kalau mayor ini royalti dibagikan biasanya per tahun, setiap tahun. Ya, kemudian ini ada lagi teman-teman adalah self-publishing atau cetak buku sendiri. Nah, ini tentunya lebih murah karena tidak melibatkan penerbit, sesuai keinginan dan menyenangkan, tapi ini juga teman-teman kita harus cari percetakan yang bagus dan tentunya proses editingnya dilakukan oleh kita sendiri, tapi tidak dalam arti tidak tadi karena tidak melibatkan penerbit, jadi tidak ada fasilitas dari penerbit. Nah, ini saya mau cerita teman-teman di balik layar beberapa buku ya yang saya tulis. Yang pertama ini, nah ini teman-teman warnanya ngeri ya, kuning sama merah, tapi ini real saya ambil, saya screenshot dari hasil ini buku yang sekarang budaya organisasi yang lagi editing di Gramedia. Jadi yang kuning ini tulisan saya itu disorot, di highlight warna kuning. Kemudian nih kalau bisa kebacanya ini teman-teman, yang kuning ini tulisannya editor, yang kuning tidak jelas maksudnya. Jadi modelnya seperti itu teman-teman. Kemudian kecuali nomor 1, jadi ada 6 nomor, cuma 1 aja yang dia pahami. Nah ini saya diminta untuk revisi dalam minggu ini, gitu teman-teman. Ini contoh bahwa editing itu sampai sedetil itu. Jadi menurut saya ini sudah bagus, menurut saya teman-teman, walaupun akhirnya nomor 6 saya baca lagi, iya ya agak aneh ya. Nah gitu, kayak itulah pentingnya proses editing. Jadi kita dibaca ulang, semacam proofread begitu ya. Nah, kita lihat lagi, oh iya ternyata memang harus diperbaiki supaya enak dibaca. Nah, ini yang dua buku yang lain. Nah, yang sebelah kiri ini penulisannya feature. Jadi menulis seperti kita mengalami sendiri. Ini buku dari buku SDM naik kelas. Ini juga ya itulah keuntungan kita kuliah di IPB, teman-teman kan ketat sekali dalam titik, koma, miring, huruf miring, dan lain-lain itu membantu. Nah, walaupun ternyata ada beberapa kata serapan yang sudah dianggap tidak usah miring, ini seperti WhatsApp, kemudian ada bos itu sudah diserap ternyata menurut editor ini sudah seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini buku ajar teman-teman. Nah, buku ajar walaupun sifatnya ya buku ajar, gaya bahasanya formal, tapi tetap dia harus bertutur seperti saat mengajar, begitulah intinya. Jadi ini yang saya kasih panah, ini adalah tambahan dari editor, kalimat iya, gitu. Jadi menurut tadinya saya pikir nggak boleh, ternyata ditambah oleh editornya dengan kata-kata iya. Jadi seperti kita bercakap-cakap hanya dalam bentuk tulisan. Ya, itu saja teman-teman yang bisa dibagi. Ya, terima kasih banyak. Ini saya baca pantun dulu ya Bu Kepsek.
Pergi ke kampus Darmaga saling menyapa. Ke kampus Baranang Siang tentu tak lupa. Janganlah merenung terlalu lama, segera terbitkan buku kita bersama. Mohon maaf bila ada kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini nih, wabarakatuh. ada Pak Wamul. Keren. Sorry ya, sorry kalau kurang. Keren, Reza. Keren. Mantap. Keren banget. Ya teman-teman, Masya Allah keren sekali ya pemaparan dari Reza, menambah cakrawala pengetahuan kita tentang penulis buku. Ini kita masuk sesi diskusi aja ya. Silahkan yang mau bertanya atau mau berbagi ya, atau mau menyampaikan apa saja terkait penulisan buku ya, kita ngobrol santai aja. Jangan dianggap apa ya, kalau komunitas buku itu harus serius gitu, enggak. Kita santai aja ngobrol. Yang mau bikin kopi dulu boleh, ya. Yang mau ngemil silahkan ya. Langsung aja nih Uli, mau nanya Uli udah hampir. Mau nanya. Sa, Ya, Reza mulai silakan, nulis dari kapan, Sa? Tadi, Sa? Mulai nulis. Mm. Kalau mulai nulis buku yang serius 2019, Ul. Gitu, Ul. Kalau golden time-nya kapan tuh, Sa, biasanya, Sa? Udah diatur misalnya subuh-subuh atau misalnya malam-malam gitu? Ya, kalau buat buat aku ya, Ul, itu pagi habis subuh sebelum hiruk pikuk kegiatan pagi ramai di rumah, itu biasanya ini banget. Kalau buat aku apa itu namanya, bener-bener semua ide tuh efektif ya. Jadi setengah jam itu bener-bener bisa banyak. Kalau nggak itu justru pada saat sebelum subuh kalau kebangun jam 2 jam 3, nah itu setelah itu juga golden time. Biasanya gitu, Ul. Terus dapetin inspirasinya gimana tuh? Atau ide-idenya gitu yang mau ditulis? Nah, itu beda-beda, Ul. Kalau untuk yang buku ajar itu kan dari awalnya memang mungkin teman-teman yang juga ngajar ya, Uli juga kan pasti ada RPS ya, ada silabus. Itu kan mulainya dari situ. Cuman kalau tadi sharing lagi ya, share screen lagi ya. Tadi ada yang kalau buku ajar itu ada sebentar. Ada yang bentuknya itu sebentar. Ini bedanya dengan yang lain. Ini bukan promosi buku ya, tapi maksudnya teman-teman setelah membaca sekian banyak buku statistika, ini judulnya statistika sosial, itu akhirnya ini berdua nulisnya, kami menyimpulkan, oh kayaknya begini deh yang enak. Jadi begitu buka babnya, kita kasih ilustrasi kasus sama analisis kasus. Ini mirip dengan buku yang sebelah kiri, cuman tadi gayanya feature. Nah, kalau ini dari cerita waktu masa pandemi, bosnya gaptek gitu ya. Nah, ini juga inspirasinya dari mana ya? Kayaknya ini seharian ya kalau yang ini, yang gaptek ini. Kalau yang kanan memang kita survei, jadi yang ilustrasi kasus, analisis kasus itu kita membedah beberapa buku, terus kita cari yang gaya bahasanya enak tuh yang mana ya? Oh, yang ini. Waktu itu ada bukunya siapa ya? Pokoknya buku dari luar, terjemahan itu enak, dan dia di awalnya itu ada semacam ilustrasi kasus, tapi nyebutnya bukan ilustrasi kasus apa gitu, lupa deh. Nah, kita akhirnya nambahin ilustrasi kasus sama analisis kasus supaya nggak alergi terhadap statistika, baca statistika. Kalau Dini statistik ya. Kalau Dini kan emang dari awal suka statistik. Kalau di di tempat di keilmuan yang sekarang itu kan anak-anaknya banyak sosial ya. Mereka yang jarang dapat hitungan. Jadi takutnya begitu ngeri gitu, Jadi akhirnya di ide ini berdasarkan survei tadi, membedah beberapa buku, kita buka semuanya, baru kita kita kesimpulkan, oh ini berarti harus ada modelnya seperti ini untuk mengantar seperti cerita. Sama dengan yang SDM naik kelas, modelnya akhirnya dari cerita kemudian baru masuk ke intinya.
Mungkin itu Ul. Jadi kalau inspirasi dapat dari mana-mana kayaknya Ul ya, kecuali tadi buku ajar karena ini ya, karena ada silabus gitu. Jadi mau nggak mau harus cari pembeda aja. Gitu Ul. Oke, sip. Iya, thank you, Sa. Kata Ul. Aku mau nanya, Silakan. Ini ya. Siapa nih? apa aku manggilnya Reza apa Resista ini? Gimana? Oke, nih. Terserah, Resa, sama aja. Panggilnya gimana? Reza, panggilannya Resista itu gimana? Reza atau Sista atau? Resa, dulu kalau di MIPA ya Resa. Oh ya, Reza. Oke. Ini mengenai buku ajar itu kan sesuatu yang menarik sekali ya. Saya juga rumah saya kan di sini dekat dengan apa ya, Erlangga ya itu. Erlangga ya, di Gedung Kuning itu kan pusat Erlangga. Itu kan pernah pas ini nawarin nulis ini. Nah, seringkali saya lihat kalau menulis diktat dan buku ajar itu kadang kita ke perpustakaan ya, kita baca. Ini nge-lag ya. Iya, nge-lag ini. Hen lagi nge-like ya. Wah, iya. Reza. Kak, buku kita gimana, Sa? Oke, itu udah dimasukkan. Tapi nggak gue tampilin tadi, Dli. Janganlah. Reza nanya dong. Itu Iya, Sope. apa inti raise hand itu? Oh iya. Itu kan Reza tadi bilang kalau nulis kan yang pertama harus ada ilham tuh. Mulai nulis itu inspirasi pengarang Sope. Iya kan ada ilham itu kan. Ada Irwan, bukan Ilham. Kalau Irwan. misalnya ilhamnya nggak datang gimana Reza? Nah itu dia. Ganti sama Untuk Sope aja. enggak untuk menstimulus untuk ilham datang supaya mau nulis itu ada nggak triknya itu? Atau misalnya kan menulis harus berani dulu lah. Kalau kita kan memulainya nggak malas tuh. Paling kiatnya apa sih supaya mau mencoret-coret itu kan? Biasanya orang malas menulis tuh Reza. Karena mikirnya nanti juga dibacanya kok nggak enak gitu loh. Iya, pertama sebelum nulis tentunya baca Sope. Biasanya dari bacaan itu akhirnya dapat inspirasi dari baca apa aja. Baca itu tidak harus baca buku sebetulnya. Kalau saya ya Pe, bisa juga baca itu apa namanya postingan di WA di sosial media itu juga inspirasi sebetulnya. Gitu Pe. Kalau nulis sebetulnya yang tadi sebetulnya udah nulis tiap hari pastinya ya teman-teman, dari nulis yaitu status, nulis di sosmed dan yang lainnya itu juga sebetulnya nulis. Kalau lagi stuck gimana Za? Misalnya inspirasinya nggak datang nih, udah duduk sehari 2 hari nggak datang juga, ada nggak? Ada ya aku. Apa gitu yang dilakuin tuh Za? Ya, kalau saya baca Pe. Baca biasanya dari baca itu iya ya, jadi malah nggak dibaca, malah jadi banyakan imajinasi ya, bacanya selama akhirnya muncul macam-macam gitu, biasanya gitu Pe. Nah yang contohnya yang bareng sama Isro itu tapi belum diobrolin ke Isro lagi ya, itu komik sains anak itu sebetulnya itu udah keinginan dari lama. Nanti sekali lagi teman-teman yang mau gabung, ayo, itu komik sainsnya itu ceritanya mau nyeritain apa namanya ya namanya sains supaya enak dibaca. Mungkin kalau yang pernah baca buku apa teman-teman ya, kok jadi lupa judulnya, yang anak-anak ada komik bukunya tebel banget. Nah, pengennya nggak kayak gitu. Why? Iya benar, why? Reza, mana lebih sulit menulis buku akademis, novel atau puisi? Nah, kalau novel itu nulis sendiri sebetulnya sampai saat ini nggak terbit karena kebanyakan menghayal gitu. Iya benar, kebanyakan menghayal. Iya, tapi kalau buku populer itu lebih mudah menuangkan karena gaya bahasanya feature itu apa namanya lebih ringan ya, gaya bahasanya enak, walaupun juga apa namanya perlu data juga, jadi lebih di antara kalau saya dari novel, kemudian tadi buku populer atau buku ajar, yang paling menyenangkan sebetulnya menulis populer. Kemudian
Kalau buku ajar ya tadi biasanya deadline-nya karena mau dipakai di semester berikutnya, jadi cepet-cepet itu. Kemudian kalau novel ya sekali lagi belum terbit juga, itu udah lama banget, Pe. Itu karena kebanyakan ini ya, kebanyakan menghayal, ini harusnya tambahin ini, nanti si ini ketemu sama ini aja. Ya, jadi biar menulis itu menulis sendiri ya, nggak tahu apa mungkin karena menulis sendiri jadi novelnya jadi lebih lebih banyak keinginan sendiri. Tapi kalau yang nulisnya 2 orang, 3 orang, kalau saya itu lebih cepat progresnya. Apalagi kalau timnya tuh komitmennya tinggi, wah itu udah seru. Akhirnya kita bisa seminggu tuh satu bab itu yang kejadian yang di budaya organisasi itu seminggu satu bab. Udah cepat. Reza, bisa nambahin nggak? Boleh. Oke, iya. Ini Dian ini juga penulis ini. Yang biasanya tadi ditanyain sama Sope ya. Nah, itu gimana sih kalau mentok gitu ya? Ini saya sudah sering banget sama mahasiswa, sama yang pengen nulis gitu ya. Nanti juga bisa mungkin diaplikasikan buat teman-teman. Mulai nulis ini kayaknya susah banget gitu ya. Saya biasa kasih yang namanya teknik free writing. Tulis apa saja yang ada di otak. Bingung, tulis aja bingung. Sepi, nggak tahu, nggak dapet, tulis aja. Tanpa jeda, tanpa mikir apa yang ada di otak, tulis. Karena itu merupakan rangsangan dari otak agar otak bawah sadar, menulis itu kan kerjanya otak bawah sadar nih, selama 10 menit aja. Itu dari teknik ini dari ahli penulis juga sih, tapi sudah almarhum. Saya sempat belajar dari beliau gitu. Jadi memang itu manjur banget. Jadi pada saat saya mentok tapi sudah buka laptop, saya bingung mau nulis apa. Dan waktu saya skripsi pun juga jam 2, jam 3 bangun gitu ya. Saya nulis aja. Sampai sekarang tulisannya masih ada. Bentuknya prosa isai gitu. Dan ternyata saya baru tahu bahwa itu adalah free writing. Setelah 10 menit, 15 menit, otak saya itu on, bisa diajak nulis, saya langsung masuk ke window yang memang benar-benar apa yang akan saya tulis. Tapi sebelumnya memang malamnya baca dulu gitu. Nanti teknik itu ini banget deh, top chair banget pokoknya, dan semuanya berhasil dengan teknik free writing itu. Nggak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit gitu, untuk merangsang pemanasan dalam otak kita. Begitu yang saya lakukan. Bukan. Dian. Ya. Tapi Dian sukanya kita itu nggak fokus, jadi kayak jadi banyak tema. Kalau tadi sih yang kata Dian tadi, kalau di aku tadi dukun, kalau aku nyebutnya jadi mensugesti diri sendiri tuh duduk tekun itu di waktu tadi ya, waktu tertentu, meskipun ya bahkan tidak ada kalimat pun pernah kejadian, tapi komitmen untuk membuka itu juga memicu ya. Kalau Dian tadi bahasanya bagus banget apa ya? Free writing. Ya, free menulis writing, bebas aja. Free writing. Mesti lama-lama fokus kok, Pasti fokus. Kalau aku dukun, coba aja beda ya. Sudah. Iya. Atau nggak usah buka laptop deh, buka Google. Saya suka ini di Google dokumen di HP gitu ya. Yeah. Bengong aja dulu, sambil bengong ketemu lihat bintang atau apa, tulis aja gitu. Apa yang ada di ini mah tulis aja. Nggak perlu mikir salah deh, nggak usah itu dulu. Yang penting nulis aja apa yang ada di otak gitu. Urusan nanti salah atau kita nanti lama-lama apa yang ada di ide, ada yang udah dapat di ide kita itu akan runtut ditulis dengan sendirinya. Karena memang proses menulisnya itu otak bawah sadar. Oke, makasih Reza sama Dian. Aku lanjutin nguras bak mandi dulu ya. Makasih. Yang bersih ya, Pe. Siap. Nanya dong. Oh iya, Inti. Kayaknya Heni udah. Saya tadi mau nanya. Oh, Inti Heni tadi Heni dulu deh. Ya. Nanya tadi menarik sekali tadi waktu Reza menjelaskan tentang buku diktat ini ya. Kebetulan rumah saya kan dekat penerbit Erlangga. Nah, itu kan pernah penerbit Erlangga itu nawarin, ayo nulis buku ini, terutama kan kayak untuk buku SD, untuk bagaimana menjelaskan IPA secara konteks kepada anak SD itu kan kadang susah karena
beberapa kan kita terbiasa dengan IPA murni ya. Jadi untuk mengajarkan ke anak-anak itu butuh sesuatu yang memang kontekstual, apalagi anak usia SD. Nah, itu memang pernah menawari saya untuk menulis itu. Nah, saya lihat kadang kelemahan dari para penulis buku diktat itu kita sendiri ya. Kalau kita mau saya beli 3 buku statistika gitu ya, meskipun penulis yang berbeda, itu saya lihat itu nanti isinya itu buku itu hampir sama. Jadi kayak copy paste ngambil dari berbagai referensi sampai titik komanya itu sama. Sampai kayak hanya ini di paragraf kelima, ini di paragraf ketiga. Jadi kayak mereka hanya copy paste saja. Nah itu kalau ini Resista sendiri gimana? Kadang kan kita sendiri juga referensinya dari buku asing gitu ya. Nah buku asing yang kita terjemahkan kadang diambil lagi sama penulis lain, dengan kadang terjemahan itu pun salah, mereka juga mengambil lain gitu. Kadang kalau saya mungkin saya parafrasekan dengan bahasa saya dan gimana. Tadi menarik sekali waktu Reza bilang memberi contoh editornya meskipun memberi gambaran meskipun itu buku ajar supaya enak dibaca. Tadi ada kata iya dan sebagainya, itu ilmu baru bagi saya. Jadi untuk bisa nulis buku diktat yang enak dibaca seperti itu. Nah, kalau untuk biar kita tidak bukunya itu ternyata sama aja dengan penulis lain, terutama buku diktat itu kan sesuatu yang kaku ya kayaknya. Nah, itu seringkali gitu, 3 buku sama aja, hanya ini di paragraf ini, di paragraf ini, dan benar-benar sama gitu. Ini gimana? Iya, yang pertama ini Hen, yang pertama tadi tentang penerbit ya. Nah, sebetulnya kalau penerbit sudah menawarkan, ayo tulis ini, itu sebetulnya peluang Hen. Jadi waktu itu pernah di Salemba 4, waktu itu belum banyak buku syariah. Kemudian ditawarkan siapa yang bisa buat buku syariah, itu naskahnya langsung diterima tanpa melalui sidang redaksinya gitu. Hen. Jadi kalau yang pertama itu mendingan ditangkap deh. Itu apa namanya? Cepet kalau sudah diperlukan naskah itu oleh penerbit, artinya pangsa pasarnya ada. Nah, pangsa pasarnya ada, itu berarti oleh penerbit ditunggu. Bahkan nanti ditunggunya itu sampai per bab, ditunggu tidak jadi satu naskah buku utuh jadi baru di editing. Bahkan mereka itu mau nunggu satu bab diedit, itu yang terjadi pada saat buku yang saya statistika. Jadi itu ditunggu, nggak ada gitu kayaknya yang penerbit itu ya. Jadi saat nyicil kita Hen, jadi nyicil satu bab diedit. Makanya kalau tadi ada tawaran itu sebaiknya diterima. Kalau memang sesuai minatnya langsung aja diterima, itu satu. Terus yang kedua, supaya beda tadi salah satunya itu Hen, menampilkan yang tidak ada di buku lain. Salah satunya tadi kalau di statistika tadi ilustrasi kasus sama analisis kasus. Akhirnya kalau di buku yang sekarang lagi tulis itu selain kasus yang ilustrasi, kita juga nulis kasus-kasus real. Jadi mahasiswa bisa, pembaca ya, itu bisa bedah kasus dari situ. Nah, terus kalau pakemnya itu akhirnya dibuat contoh-contoh soalnya kalau di buku-buku yang saya dan teman-teman tim itu nulis, itu yang benar-benar nggak sama dengan buku aslinya, karena biar gimana, kita kan harus mengutip ya, Hen ya, harus mengutip kalau itu. Nah, yang tadi yang Henny bilang juga itu ada di dalam ini, coba izin share lagi, yang di dalam tadi contoh yang editing yang itu juga yang sekarang lagi ditunggu ini juga sebetulnya dari terjemahan Hen. Nah, yang terjemahan. Kalau yang atas itu menurut saya udah pas dibaca lagi udah bagus, tapi kalau dibaca yang ini Hen, ini kan terjemahan, meskipun sudah didekatkan, ternyata memang nggak enak bahasanya. Barusan tadi saya baca, nggak enak banget ya nomor 6 ini, gitu Hen. Jadi memang selain di paraphrase, ini udah paraphrase, tapi ternyata ada nilai sastra kan ya kalau di bahasa, sehingga ini nggak enak banget bacanya ya kalau saya yang nomor 6. Jadi wajar kalau editornya bilang seperti yang merah ini. Coba dibetulkan lagi karena memang nggak ngerti dia apa maksud dari yang saya tulis. Itu Hen. Jadi memang kalau untuk buku ajar tantangannya tadi ya bisa menyajikan tanpa membuat
membuat seakan-akan membaca buku ajar itu kalau apa namanya yang tadi buku ajar. Iya. Oke, makasih ya. Sama-sama, Hen. Lanjut Inti ya. Inti. Ya, ya. Inti. Ya, iya sa salut pisan jagoan. Sa. Ya, Inti. Ya. Menurut Resa ya menulis itu bakat bukan sih? Enggak. Jadi apa namanya? Kalau ini ya, kalau menulis sebetulnya kan tadi keterampilan ya bisa diasah. Cuma nanti memang bedanya adalah kalau terutama kelihatan kalau yang ini kalau yang di mengandung sastra gitu kayak novel, kayak apa namanya yang non fiksi yang lain ya, itu kan apa namanya memang ada ya tadi yang bisa ditampilin tuh kayak ada nilai keindahan bahasa. Nah, itu aja kali. Tapi kalau untuk menulisnya sendiri itu bukan sekedar bakat, tapi itu bisa dilatih kok, bisa dilatih. Keterampilan yang bisa dilatih. Gitu Ini, tadi. Yes, iya, Ti. Teman-teman ya tadi seperti apa Dian juga tadi bilang ya, pasti menulis lah setiap hari ya. Nah, Betul. misalnya itu nih nulis sekarang, tapi kan fokusnya nih nulis laporan-laporan gitu kan. Betul. Terus apa namanya terakhir misalnya nulis karya ilmiahnya disertasi gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita kan nggak usah mikirin, kita mau istilahnya mau genre apa nih menulis gitu kan. Tapi kalau pada saat di pekerjaan tentunya kita pasti menulis dengan bahasa yang formal seperti itu ya. Nah, makanya yang ditanya tadi kenapa termasuk bakat, semua orang pasti bisa punya kemampuan menulis ya. Tapi untuk dia bisa menentukan ini saya senang menulis di mana sih, dia harus coba-coba atau kalau tadi bakat kan akan digiring sendiri gitu kalau misalnya gini pekerjaan kantor ya iya menulis seperti itu laporan, tapi kan kalau menulis yang Resa buat nih mungkin saya bisa kategorikan yang Resa buat masalah diktat ya, itu pasti urusannya pekerjaan. Tapi kalau selain itu tuh bisa nggak sih kita menggiring kita nih kemana sih kesukaannya, apa sih yang akan kita tulis gitu, itu gimana membangkitkan atau menelusuri potensi yang ada di dalam diri kita, atau kita coba satu-satu atau gimana gitu ya. Makanya apakah menulis itu bakat atau memang kita bisa menuntun diri kita sendiri ke genre apa kita mau nulis gitu. Ya Inti, makasih. Sebetulnya teman-teman ada kalau tadi selain yang disampaikan Dian free writing tadi, ada juga cara praktis sebetulnya menulis caption ya, caption itu caption di sosial media, misalnya Instagram, itu sebetulnya bisa jadi sarana buat ini ya, mengasah tadi keterampilan menulis tadi Kalau masalah tadi kita maunya apa, gini ya, kalau saya pribadi nggak terlalu percaya itu bakat ada, betul. Tadi keterampilan itu yang utama. Kemudian kalau keterampilan orang yang berbakat mungkin akan lebih cepat dibanding yang tidak berbakat. Tapi sebetulnya semuanya bisa. Gitu sih, Ti. Nah, akhirnya karena tadi kalau saya nilainya karena misalnya tadi terbiasa menulis, kebiasaan setiap hari ditulis, misalnya menulis yang paling sederhana tadi di captionnya sosial media begitu. Nah, itu nanti lama-lama kalau cuman posting aja tanpa kata-kata itu sayang banget ya, kayaknya nanti teman-teman atau orang yang baca hanya dapat gambar tapi tidak memaknai apa itu maksudnya gitu. Ada beberapa Instagram sebetulnya yang bagus sekali, salah satunya punyanya Sahnas Haq itu bagus kalau saya lihat jadi panjang sekali, setiap posting itu pasti ceritanya panjang, bahkan kadang-kadang dijadikan beberapa foto terus ditulis. Nah, ternyata itu karena diminta oleh mertuanya waktu itu bahwa sayang sekali kalau kita tidak
menuliskan sesuatu yang bermanfaat meskipun hanya lewat sosial media lah intinya gitu. Jadi akhirnya kata-katanya bagus. Mungkin itu Ti. Boleh saya bantu lagi, Risa? Boleh, Dian, silakan. Sharing pengalaman aja. Soalnya saya pernah merasakan kayak begitu. Itu, teman-teman, ya. ini kan tadi seperti yang di awal ya, saya ini hanya mengawali, hanya provokator supaya nih pakar-pakarnya pada muncul. Itu bentar lagi Dian, bentar lagi Wamul. Tenang aja banyak. Iya, Dian. Jadi emang benar, nggak perlu bakat sih. Orang bilang nulis itu nggak perlu bakat, hanya keterampilan gitu ya. Tapi karena saya juga dosen ya, ngajar, sudah biasa nulis laporan karya ilmiah kayak begitu ya. Saya pernah ingin nyoba. Saya mau nulis cerpen deh waktu SMA gitu ya. Cerpen itu sebenarnya sedih, tapi dibaca sama teman saya ketawa ngakak gitu loh. Apa yang salah gitu ya. Terus akhirnya saya penasaran, saya ikut aja deh pelatihan nulis cerpen gitu ya, fiksi gitu. Dan ternyata saya harus guling-guling nyari idenya. Luar biasa buat saya harus berhayal atau apa gitu ya. Itu benar-benar saya harus baca ke toko buku dulu, kalau nggak ke selancar ke Wattpad-nya orang, segala macem gitu ya. Itu benar-benar yang saya rasain gitu. Akhirnya saya memutuskan diri gitu ya, oke lah Dian, lo nggak bisa deh ke fiksi gitu ya, perlu perjuangan. Bisa sih selesai, tapi perlu perjuangan, energi lo akan banyak terkuras buat nulis puisi, nulis fiksi. Kalau puisi, ya saya karena curahan hati gitu ya paling gampang gitu ya. Kalau cerpen itu saya nggak bisa. Bisa, akhirnya pelampiasannya saya menulis kisah inspirasi. Kisah inspirasi itu non fiksi, tapi di situ ada bumbu-bumbu tokoh gitu ya, bumbu-bumbu ada alurnya begitu, seperti memoir gitu. Itu saya tumpahin ke situ. Jadi buku-buku saya banyaknya kisah inspirasi gitu. Atau kalau saya pengen nulis fiksi, cerita anak. Cerita anak itu inspirasinya dari anak gue gitu. Dia nyeletuk apa gitu ya. Oh, kok ini bisa ya jadi cerita, atau dia suka cerita, mama aku tadi di sekolah kayak gini-gini. Oh, kok bisa sih dijadiin cerita ini. Jadi lebih gampang karena bahasa anak juga kan lebih sederhana gitu. Jadi saya menjadi tahu gitu loh setelah mencoba ini, itu betul dicoba ini itu. Tapi kalau kitanya sudah sadar, kita backgroundnya tadi nulis laporan kayak ilmiah, kalau mau nyoba seperti Resa juga nggak selesai itu novel. Memang background latar belakang kita yang kita kerjakan sehari-hari itu menentukan sekali genre apa sih yang kita bisa tuliskan gitu loh. Kalau saya baca novel sehari juga selesai, tapi kalau saya buat nulis nggak bisa deh. Begitu inti, Resa. Ya, makasih Dian. Kebayang. Halo, Jadi kan Resa. gini ya. Kadang kan kadang kita ngelihat ke orang kok orang nulisnya gampang banget sih gitu. Terus sebenarnya kita nggak bisa-bisa. Ya? Jadi Dian, berarti kita harus coba yang mana sih? Tadi kan misalnya Dian, oh ini bikin ini nggak selesai-selesai. Berarti bener ya, kita harus coba-coba dulu mana sih yang paling memang kita sukai, yang menjadi mudah bagi kita gitu ya. Nggak juga memaksakan ini. Karena kadang-kadang lihat orang, kok orang gampang banget sih nulis, mengalir gitu. Oh kita susah banget sih. Sekalinya nulis laporan berlembar-lembar juga gampang gitu. Jadi kadang-kadang apa gue nggak bisa nulis ya apa. Nah ada perasaan gitu sih. Tapi kalau tadi pengalaman Dian berarti bener. Mungkin kita menggali lagi ke diri sendiri ya, kemana terus kalau mau tahu udah gitu, tahu background atau latar belakang sehari-hari tentang non fiksi yang harus bentuknya fakta, ya sudahlah, nggak usah kita macam-macam berhayal gitu, akan buang-buang energi. Bisa sih tapi lama gitu. Iya, jadi ini juga siapa yang mau duluan? Wamul ya? Nambahin boleh dikit. Oh, LTP boleh, silakan. Nah, kalau ini nih, kalau aku lihat ya, nulis itu dibagi dua sih sebetulnya. Niat nulis. Satu karena pertama kerjaan. Nah, kalau karena kerjaan biasanya kan terkait dengan reward gitu kan. Atau ada auditing gitu. Kalau nulis buku atau dikejar target segala macam. Nah, itu bisa lebih ketahuan timeline-nya karena dalam tanda kutip nanti kalau lewat dari masa itu nggak kelar bermasalah gitu kan. Nah itu cenderung tuh itu bisa lebih bisa lebih cepat dikerjain. Yang repot itu malah yang versi kedua.
menulis yang sifatnya hobi. Nah, jadi nggak ada kejar tayang, nggak ada paksaan harus dikumpulin kapan, ya karena sifatnya lebih bebas. Nah, kalau yang pertama tadi itu ilmu kepepet sih, tanpa disuruh-suruh juga pasti akan gimana caranya selesai kan gitu. Apalagi kalau tim teaching atau yang ngajar atau dalam satu komunitas di kerjaan gitu, yuk harus selesai, ya harus selesai. Nah, itu lebih gampang tuh. Nah, kalau yang kedua, itu kalau lagi apa ya ini kembali ke bakat itu tetap ada sih kalau aku lihat. Passion. Nanti kalau nggak ada bakat nulis, passion itu munculnya lebih lama. Jadi mesinnya kurang apa mesinnya itu panas itu butuh waktu lebih lama daripada orang yang punya bakat. Nah, itu cerita panjang tuh, nanti masa kecilnya dia seperti apa, terbiasa dibacakan dongeng atau dibacakan buku nggak sama orang tuanya, terus punya hobi baca nggak dari kecil, sering ngamatin apa, itu kalau digali lebih ke yang dalam lagi, nanti mulai tuh lapisan-lapisan itu akan terkuak. Oh, dia begini dulunya, dia begini, begitu. Nah, jadi itu adonan pengalaman hidup yang panjang itu yang akan men-shaping dia untuk cepat tidaknya nulis sesuai genre tertentu berdasarkan passion yang dia minati. Karena kalau ya betul memang aku sendiri suka ngelihat itu temen yang nulisnya cepat gitu, ngalir. Genrenya dia memang ya kalau di bahasa orang pesantren makhomnya lah, makhomnya udah di situ dia. Nah, itu cepet dia gitu. Tapi kalau orang yang makomnya nggak di situ, nulis genre lain, nah itu dia pasti satu yang sering membantu dalam menulis apa namanya cerita fiksi itu adalah riset. Gitu. Kita nggak bisa loh menomorduakan riset meskipun itu adalah kisah fiksi. Gitu. Misalnya kita mau cerita spotnya di sebuah daerah kota apa. Nah, sekarang harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena misalnya kita mau berandai-andai membayangkan spot kejadian di tulisan itu let's say di sebuah kota di Rusia gitu. Nah, kita kan enak sekarang, ada Google Map, ada Street View. Jadi kita tinggal buka, oh oke, kafenya di sebelah situ, seberangnya ada gedung warna apa, tulisannya apa, hiruk pikuknya bisa kita cek di YouTube. Nah, jadi tanpa kita perlu riset berkunjung ke sana atau mencari sumber kedua secara personal orang yang pernah berkunjung, itu sudah nggak dibutuhin lagi, enaknya tuh sekarang tuh. Nah, jadi riset itu sekarang dari dulu ya, sorry, pengalamanku itu penting. Kalau kita mau membuat karya fiksi, nah riset itu harus berulang kali, cek dulu gitu. Kita biasanya itu ada buku khusus database yang terkait dengan ya kita kan tadi betul kata Resa tuh, kita bikin outline. Kita mau cerita fiksi di bidang di genre apa, tentang apa, konteksnya apa. Nah, kita riset, kita catat, kita kumpul-kumpulin dulu. Setelah database itu terkumpul, baru pikiran liar mau mempuzzlekan tadi itu, nah itu lebih lancar. Itu penting banget tuh. Ini sharing aja sih, karena ya apa pengalamanku tuh begitu, gitu. Ya, makasih. Semoga bermanfaat. Makasih. Boleh Ya, saya makasih. tambahkan? Ada Wamul. Ada Wamul ya, Wamul kayaknya mau ngomong. Ini sudah raise hand tuh. Silakan. Ya, Pak Wamul. Nah, ini jagoannya juga nih. Boleh saya berbagi? Jagoan neon. Iya, Bisa? ini sebentar. Wamul dulu, Hen. Oh ya, Sebentar. oke. Oke. Kalau saya mah simpel aja gini, teman-teman. Tadi kayak inti kan mau gimana sih kok nulis susah. Ini gimana ditulis yang pengen kita tulis aja. Jadi pengennya apa? Misalkan mau sharing sesuatu, cerita kita, tulis itu dulu. Nah, kalau saya ini cuma tips aja sih. Betul yang tadi si Resa sampaikan,
Kalau saya biasa itu tadi begitu. Kalau saya jadi gini, karena saya terbiasa juga nulis film juga ya, nulis film, terus kemudian juga berita juga. Terutama saya sekarang lebih seringnya nulis buat di Mongabai. Nah itu jadi ketika kita ingat sesuatu itu langsung tulis aja, tulis di di handphone. Kalau saya di handphone ada notes tuh, tulis situ. Nah nanti setelah udah kita tulis semua apa yang jadi pokok pikiran kita, disusun aja, biarin nanti terus. Nah nggak usah mikirin bagus apa jeleknya gitu. Tapi nanti kalau mau tahu lagi apakah kira-kira cerita kita udah runtun atau belum, terus udah menarik apa enggak. Nah itu namanya kita baca lagi ulang. Kita harus selalu baca tulisan kita lagi ulang kayak gitu. Nah kalau saya tipsnya gitu. Jadi kalau memang ya kita nanti kemudian yang pertanyaan intim mengenai pasti ada sukanya kemana atau ngarahnya kemana, iya benar banget, karena memang kita pasti nggak akan bisa jago di semua bidang gitu loh. Kalau saya fiksi males nulis fiksi, soalnya kebanyakan ngayal, jadi apa yang Resa bilang nggak beres-beres. Tapi memang jelas kita mau buat apapun, baik tulisan atau mungkin bahkan saya motret sekalipun, itu semua harus riset. Nah jadi saya justru malah kadang mentok itu adalah kalau nggak dapat data dari risetnya, hasil risetnya. Itu yang bikin mentok. Tapi kemudian saya tulis dulu, misalkan terutama mengenai kalau yang datanya namanya data mengenai angka atau sesuatu, itu yang bikin mentok. Tapi akhirnya saya twistnya adalah udah tetap biarin aja. Misalkan kita dapat misalkan datanya kira-kira banyak atau besar atau sangat-sangat luar biasa, fantastis, tulis dulu, tapi pastinya berapa, nanti terakhir kita memang kalau udah dapat data yang sahih baru kita masukkan. Jadi jangan ditunda. Nah kalau saya mengenai waktu kayak tadi, kalau Resa emang bisa nyari setiap pagi atau enggak. Kalau saya sih waktu kadang fleksibel aja. Tadi sesantainya kita memang lagi enak nulis, udah buka aja. Dan tadi saya biasa nulis itu di sini di handphone juga, note. Jadi ketika pas sudah tinggal pindahin ke tempat kita tulisan. Dan saya sekarang juga lagi nulis 2 buku, satu tentang hiu, satu lagi besok akan berangkat ke Sahendaruman ke Sangihe. Nah yang kalau saya terbiasa nulis itu jadi gini, kalau yang saya adalah yang saya tulis adalah banyakkan feature tapi bukan feature yang fiksi ya. Semuanya fakta, tapi saya buat biar enak dibaca dan mudah, nggak jelimet. Dan ini juga pentingnya nanti teman-teman kalau udah itu adalah riset dibaca adalah apa? Banyak baca memang. Nah di sini nanti kita akan lagi punya banyak diksi, pemilihan kata. Nah itu akan membuat jadi kalau tulisan kita akan jadi lebih berwarna sih. Nanti terserah mau jadi berbunga-bunga banget atau mau santai atau mau biasa datar, itu mah pilihan aja sih gitu. Terus kalau mengenai bakat, ya kalau kita nggak berbakat, kalau kita punya bakat tapi nggak pernah diasah, ya akan percuma aja. Tapi kalau saya percaya ya kalau kita ada niat pasti bisa. Nah kayak Mas Sope kan niatnya biasanya nulis kasbon. Nah dari kasbon tuh bisa tuh sebelum dituangin tuh, ya kan bon utang-utang itu ditulisin tuh bisa jadi sebuah cerita yang menarik tuh Mas Sope itu. Gitu. Saya kalau ngomong terbiasa serius, jadinya mohon maaf ya. Gitu. Aduh. Bu Kepsek, gimana Bu Kepsek? Lanjut Henny tadi. Ini ya. Ya. Mungkin ini Bu saya Kepsek, nanya dong satu nanya. Boleh saya nambahkan? Ini dulu. Oke. Saya mungkin mau menambahkan sedikit tadi. Saya mungkin setuju dengan apa yang disampaikan oleh Lili dan siapa yang terakhir tadi, Mul ya? Siapa namanya? Wahyu Mulyono. Ya. Sope. Itu memang kaitan antara bakat dan minat. Saya kasih gambaran dulu. Orang sering rancu antara bakat dan minat itu. Kalau bakat itu kan memang sesuatu yang
di bawah sejak lahir memang sudah anugerah Tuhan. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan internal yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Tapi kalau minat itu dipengaruhi oleh sesuatu yang eksternal gitu. Jadi dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi seringkali anak yang mempunyai bakat itu malah kalah dengan anak yang tidak bakat yang tidak diasah. Ya benar tadi katamu, yang tidak diasah bisa kalah dengan anak yang mempunyai minat tapi distimulasi dan diasah. Seperti anak saya yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 tuh sebenarnya bakat nulis, bakat kosakata dari kecil tuh bagus bercerita dan tapi dia kurang suka mengasah itu. Jadi kalah dengan adiknya yang kedua itu sebenarnya tidak terlalu kayak kosakata, menulis apa itu tidak seperti kakaknya, tapi dia melihat saya, ayahnya senang nulis dan sering ini, akhirnya karena terasa dia akhirnya kemampuan nulisnya bisa iniin kakaknya, malah bukunya lebih banyak dari kakaknya. Kakaknya baru punya 1 buku, anak saya yang nomor 2 sudah mau 6 buku. Bayangin itu padahal dia baru kelas 4, yang kakaknya itu sudah kelas SMA ya ini ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau passion itu persenyawaan antara bakat dan minat gitu. Passion itu persenyawaan bakat dan minat. Nah, bagaimana agar bakat itu bisa mencuat, minat itu bisa mencuat dan sebagainya, orang tua dan guru itu fasilitator. Kenapa saya hanya bercerita tentang diri saya. Saya dulu waktu SD itu sering ini kalau dalam apa ya memberi pelatihan pada guru, memberi apa materi parenting dan sebagainya, ketika menyinggung tentang bakat dan minat, saya sering memberi contoh diri saya sendiri. Saya dulu tuh SD anak yang minder karena saya kalah cantik dengan kakak saya kalah pintar dengan kakak saya. Kakak saya itu selalu ranking kelas. Kalau SD kan gitu ya, guru tuh sayang sama anak yang juara terus, sering diinin lomba, cantik. Saya kalah jauh secara fisik, secara ini tuh kalah dengan kakak saya, merasa minder karena saya bukan apa-apa gitu. Tapi ternyata ada guru agama datang, guru baru gitu. Itu saya tuliskan kisahnya, itu ada itu kelas 2, terus guru itu sangat sayang kepada saya. Namanya Bapak Ibnu Mufid itu. Dan guru itu ketika bercerita itu saya seolah-olah jadi saya tidak harus baca buku tentang sirah Nabi, itu saya jadi apal cerita-cerita Nabi dari hanya Bapak itu bercerita. Karena itulah saya tertarik kepada Bapak itu, saya jadi tertarik menulis, dan Bapak itu kayaknya melihat saya itu anak gimana, diikutkan Bapak itu lomba menulis cerita Nabi. Padahal saya merasa tidak mampu. Itu kelas 4 SD dan itu lawannya itu anak-anak kelas atas, dan ternyata saya menjadi juara harapan 1. Meskipun juara harapan 1 itu ternyata menjadi apa ya, motivator saya untuk bisa ini lagi. Nah, kedepannya saya seperti itu. Jadi memang benar berikan apa ya, pengalaman-pengalaman yang memang menarik bagi anak dari kecil, ya bacakan dongeng, ajarkan menulis, mungkin diberi buku harian dan sebagainya. Ajarkan ketika dia ada sesuatu yang tidak suka dari orang tuanya, dia tidak bisa mengungkapkan, coba berikan dua buku harian, 1 buku harian Bunda, 1 buku harian apa yang tidak kamu suka dari Bunda, tuliskan, dan Bunda yang tidak suka dari kamu, tuliskan. Jadi seperti itu tuh sebenarnya juga. Jadi pengalaman-pengalaman yang menarik pada anak itu akan mengendap di kemudian harinya, yang itulah yang tadi Lili bilang itu bisa menjadi stimulasi dia di kemudian hari untuk senang menulis dan sebagainya itu. Yaitu mungkin sedikit tambahan saya, karena tadi sudah banyak sekali yang pakar dan lebih penjelasannya sudah banyak. Mungkin seperti itu aja. Makasih. Ya, makasih Heni. Gimana Bu Kepsek selanjutnya? Nanya. Oh iya, LTP. Kalau di sistem di kita, di kerjasama penerbit dengan penulis, ada nggak sih yang ikatan legalnya itu saklek gitu? Karena ya aku pernah tahu ada kisah penulis di luar itu sampai dikurung loh dia di satu tempat, nggak boleh keluar, dia harus nyelesain itu. Kalau nggak nyelesain bisa di-sue secara hukum. Di kita ada nggak sih gitu-gitu? Mau nanya aja sih. Kalau pengalamanku aja ya, Li ya. Ya, kalau yang selama ini dengan penerbit, kalau untuk di awal nggak ada, Li. Justru itu setelah kita selesai nulis buku, terbit, yang terkait itu loh, terkait royalti itu mereka ketat. Tapi kalau di awal-awal, enggak, apalagi kalau kayak penerbit mayor ya, itu nggak ada, Li. Nggak ada apa namanya, misalnya kecuali yang tadi yang saya cerita tentang apa namanya di Salemba 4 pernah ada satu topik tentang syariah yang memang benar-benar dia kawal, tapi nggak ada legal
aspeknya tuh nggak ada kalau di awal. Ini yang pengalaman aku nggak ada. Tapi kalau di akhir setelah terbit, nah itu yang banyak bla bla bla. Bahkan kemarin itu sampai agak lama karena formatnya berubah dari buku cetak ke buku e-book tadi. Nah, itu royaltinya beda. Akhirnya agak lama tuh di situ bolak-balik. Ini setuju nggak gitu bolak-balik gitunya, Li. Tapi kalau di awal enggak ya. Malah jadi ya itu makanya tadi kalau disaranin yang yang aku saranin itu kita punya deadline sendiri. Nah, itu yang nanti memang membantu kita untuk selesai inilah targetnya, jadi target diri gitu kalau yang selama ini dialamin. Iya, karena mungkin belum bestseller kali, Li, jadi nyantai. Kalau Tapi belum ada dengar pun nggak pernah ya dengar si A si enggak, B. belum pernah dengar sampai itu ya, termasuk yang yang sudah cetak 2 kali, 3 kali itu belum pernah dengar yang sampai di itu ya. Sampai diperkarakan gitulah. Karena ini Li, beda Li, industrinya beda. Kalau di Indonesia sama yang Lili tanyakan itu, kalau di sana bisa mereka udah terikat sama kontrak, ada deadline. Iya, di tadi awal. yang Jadi di kita belum ada ya gitu-gitu ya. Syukurlah iya, bisa ada. di pinggir jalan kita. Ada. Jadi ya gitu. Jadi sakarepmu gitu kalau di awal ya, di awal. Nanti kalau udah di akhir, nah baru dia mereka terkait itu ya royalti tadi, jadi agak ketat di akhir. Enggak, aku pikir kalau yang sudah top seller best seller gitu ya. Kan di Indonesia kan ada tuh beberapa penulis yang cukup produktif dan best seller. Aku pikir sudah mulai tuh ada gitu-gitu. Ternyata belum juga ya, belum. Ya syukurlah bisa lebih rileks. Oke, makasih infonya Reza. Itu biasanya di film doang sih, Li, begitu, Li. Kenapa? Di film doang. Oh ya, ngomong-ngomong soal royalti. Iya. Kontrol seorang penulis ke penerbit itu gimana? Kan yang tahu dapur penjualan bla bla bla, buku laku, buku keluar kan mereka tuh. Iya. Atau hanya asas kepercayaan aja atau gimana gitu? Ada nggak feedback dua arah yang fair gitu? Iya. Ini terlalu teknik. Iya. Kalau waktu cetak, sebetulnya waktu yang buku yang sekarang enak, Li. Kalau yang buku di e-bookan ini kan kita bisa lihat ya berapa terbeli terjualnya gitu. Kalau yang waktu cetak biasanya mereka kasih laporan gitu. Ya sedikit asas kepercayaan ya, iya akhirnya ya karena yakinnya karena sudah ada tadi tuh kontrak yang setelah terbit kan ada kontrak yang royalti. Nah udah ada itu ya sudahlah anggap aja itu hitung-hitungannya juga dari sana aja gitu, Li. Kalau yang pernah saya alamin kayak gitu. Oke, jadi ini ya sorry kalau aku amati posisinya belum berimbang ya, bisa dibilang begitu ya. Belum ada perlindungan nih dalam tanda kutip ke industri penulis gitu di Indonesia. Bener nggak gitu? Yang justru yang diuntungkan setelah yang bukunya jadi online ini, Li. Nah, itu mulai ada kontrol. Betul, kalau sebelumnya kan enggak. Bahkan nah yang buku SDM naik kelas ini kan malah disepakati nih sama penulis lain itu juga menyepakati pokoknya royaltinya buat anak yatim. Nah itu lebih benar-benar nggak ke kontrol lagi tuh, Li. Udah aja pasrah gitu, udah pasrah ya, mau udah itu gitu ya, betul. Kalau yang sejak yang flipbook ini, sejak yang di online kan, nah ini bisa kontrol sama-sama udah berapa sih yang terjual gitu. Nah, jadi lebih fair malah ya, lebih fair ya. Jadi ternyata pandeminya membawa. Ada nggak keinginan membuat sendiri, lalu dipublish sendiri? Kan banyak platform jualan online tuh. Itu malah dalam tanda kutip ya, menghilangkan peran penerbit kan sebetulnya. Betul. Nah itu ada nggak keinginan gitu, Reza atau teman-teman yang lain? Itu juga hal yang menarik sih. Reza boleh bantu sharing nggak, Res? Oh, boleh banget. Li, gini Li, ya tadi yang saya bilang industrinya di sini tuh memang beda. Jadi
memang kasihan, terutama terus terang penulis-penulis buku gitu yang Resa cerita tadi benar juga tuh. Yang namanya percetakan tuh ya tadi bisa aja tadi ngontrolnya tuh agak susah gitu kan, udah sampai berapa ini berapa gitu. Karena dan juga nilai royalti itu kecil gitu. Makanya kemudian akhirnya sekarang memang lebih banyak penerbit-penerbit indie yang ini yang memang akhirnya mereka ya sudah punya pasar sendiri, market sendiri yang itu akan ditarget oleh mereka gitu. Kemudian kedua juga piracy, Li. Di sini bajakan buku itu amit-amit deh gitu. Banyak banget. Gitu. Lo tahu sendiri zamannya dulu atau waktu pas apa ya? Si Andrea Hirata kan itu bukunya abis Laskar Pelangi apa yang Sang Pemimpi ya. Itu bukunya belum keluar cuy. Di Pondok Cina itu udah ada tau nggak Bu? Persis lagi. Bukunya di ininya apa namanya di Gramedianya belum ada gitu atau di penerbit belum ada, belum keluar, di bajakannya udah ada, coba bayangin gitu loh. Nah, itu memang apa namanya jadi akhirnya memang ya ini sih perlindungan ke kita sebagai penulis. Sebetulnya saya malah di bidang apapun termasuk bahkan ya fotografi juga, apapun juga kacau kalau di Indonesia itu mengenai rights itu memang kurang dihargai. Jadi akhirnya ya begitu sih. Dan kalau memangnya tadi Lili nanya kenapa nggak nyetak sendiri semua segala, itu kan pasti kita berhitung tentang nilai ekonominya ya. Iya benar, pasar-pasar dan gitu. lain-lain. Bukan nyetak sendiri, tapi kan sekarang banyak Self publishing itu ya. Iya. Publishing yang online tuh. Iya. Bentuknya Publishing on digital. demand. Yap, betul. Nah, kan ada tuh, aku suka pernah lihat misalnya dia jual cuman, bahkan ada yang cuman 25.000, terus 83.500 gitu loh, tapi kan main volume ya. Iya. Betul. Kan kalau di lagu tuh, kalau di lagu-lagu apa tuh platform yang biasa buat jual begituan, aku malah lupa namanya. Apa Spotify apa banyak sih. Iya, Spotify ya kayak gitu. Sekarang juga kayak ya di musik juga akhirnya kan ya jatuhnya akhirnya mainnya justru malah mereka gedenya dari apa namanya tuh ringback tone. Iya. Oke. Oh jadi malah kalau untuk event untuk level penulis ke nyemplung di platform itu juga masih berat ya Yu ya? Berat masih. Tapi sebetulnya di digital ini yang tadi yang Resa cerita peluangnya justru memang bagus, cuma nah itu yang gua maksud tuh digital itu. Cuma memang tantangannya adalah gini, kan beda ya yang kita bahas di grup sih, baca di buku. Bener, sama dengan baca via buku sama via digital itu sih. Tapi tetap enak begini ya, Iya, kita dibawa-bawa. Gitu. Dan ini yang akhirnya tadi membuat ya kasihan lah, dan yang saya sebel ya kadang kalau baca buku-buku pelajaran ya tadi kualitas tulisannya asli amburadul, dan ya tadi yang dibilang tuh banyak kopi sana sama bahkan tadi dari tiga penerbit atau 3 penulis bisa sama isinya. Nah kayak gitu-gitu itu yang saya bilang aduh malas banget kok mau nulis gini aja, malas banget gitu loh ya. Tapi ya tadi nggak ngerti deh apa mungkin cuma sekedar diminta doang, akhirnya dia cuma jadi kayak ngumpulin kompilasi yuk. Iya, kompilasi doang ya, jadi makalah doang, bukan nulis. Banyak banget itu yang ya kacau lah. Cuma yang kayak gitu tuh kok bisa lolos editing ya? Kok bisa ya? Nah, itu juga Li, biasanya kalau apa namanya, kalau yang ini yang gue amati ya Li ya, Uli. Jadi kalau yang di penerbit yang mayor itu kan ketat banget ininya editingnya. Jadi kemungkinan lolosnya lebih sulit. Tapi kalau yang kebanyakan itu kan penerbit mayor pun kan ada kelas-kelasnya Li. Jadi yang agak di bawahnya kan nggak boleh sebut merek ya, pokoknya yang kalau yang tadi merek yang disebut Henny itu kan udah bagus ya. Nah, yang di Jogja itu ada lagi satu yang selain tadi disebut Henny ada lagi yang bagus. Tapi kalau udah mulai di bawahnya itu yang tadi kayak kasus gue yang apa namanya udah mau terbit
nggak taunya pas pandemi terus berubah, meskipun mereka tetap menjanjikan pemasaran, tapi benar itu agak ini agak grade-nya agak di bawah sedikit gitu. Nah itu buku yang itu kan, buku itu menurut gue belum siap terbit karena apa namanya ya tadi yang Henny bilang kompilasi banyak sekali. Tapi kan dia penulis Marior yang agak grade-nya agak di bawah sedikit. Nah itu lolos-lolos aja gitu. Dari sisi substansi ya, paling dia nanti ngeditnya di ejaan gitu sama layout gitu-gitu aja. Tapi kalau substansinya nggak terlalu banyak kalau yang apa kasus yang buku itu. Gitu Li. Gitu. Nanti kalau ini dia dikasih tahu grade-grade-nya. Jadi kalau yang grade-nya bagus memang ini dari kertasnya beda dari inilah ya memang qualified sudah bagus established lah. Ya. Reza, nanya dong. Kalau di luar negeri kan seru tuh. Ada J.K. Rowling, karyanya Harry Potter. Ada Ian Fleming, 007. Itu kan dari buku naik ke layar lebar tuh. Nah ini kayak Reza, Dian, Uli, Mas W. Ya Allah. Ada keinginan itu kan. Tahu nih Mas W itu penulis buku juga, dia istri yang tidak dirindukan kalau nggak salah. Sama Uli itu novelnya Suami yang Tertukar gitu deh. Kalian ada nggak keinginan untuk gue nulis? Pernah, Sophie pernah. Iya, sama temen. Tapi ketipu, dibohongin, nggak jadi. Oh gitu dia. Syuting sudah, di Bogor sudah, nggak jadi deh. Gini. Sofianto itu merendah, dia sudah publish bisa ditemuin bukunya di Periplus. Waduh. Iya, judulnya Mitologi Kasbon. Reza gimana? Ada nggak keinginan gue bikin karya naik levelnya ke layar lebar gitu? Kalau keinginan sekarang, ya kan? Mau dibikinin tuh. Pengen dibikinin kisahnya, memoir atau biografi ya. Ini kalau keinginan sekarang tuh pengennya bestseller sih sebetulnya ya, cita-citanya bestseller. Bukan masalah royalti dan lain-lain, tapi kalau bestseller tuh artinya ada pengakuan tidak tertulis lah bahwa itu karya kita tuh diterima oleh orang banyak. Itu sih sebetulnya Nah kalau kemudian difilmin itu soal lain, apalagi kalau Sope mau jadi aktor utama, itu lain lagi lah ya. Tapi yang jelas cita-cita bestseller lah pengennya. Kalau Dian? Sope siap jadi sutradaranya itu. Sutradara. Sope mau jadi sutradaranya, mau jadi produsernya, siap deh. Enggak, kalau Dian gimana? Kalau jadi aktornya nggak laku. Pengen, dulu pernah sama temen. Terus gimana Yan? Penerbit juga ya. Udah syuting, udah kita ke tempat syutingnya di Bogor waktu itu. Tapi karena pandemi nggak tahu deh. Goodbye aja sampai sekarang nggak ada ceritanya lagi. Denger infonya aja enggak. Gitu. Jadi nggak tahu. Emang cerita ini sih fiksi dulu. Oke. Kalau Mas Wahyu, Pak Ketu? Nah ini ditanya satu-satu kayaknya. Ini Kalau saya kan tukang bikin film, udah bangun loh Kang Wamu loh, tadi masih tidur. Bahan ya. Itu Pak Ketu dibantu itu. Mbak Dian itu kan udah bikin, tapi karena pandemi jadi berhenti tuh. Judulnya Suami yang Tertukar. Bisa nggak itu naik film? Bisa ntar. Iya. Wahyu sutradaranya kalau gitu, nanti Sope aktornya. Enggak, karena gini, nulis buat film tuh beda, harus ada adaptasi ya. Iya. Skripnya beda. Ya, betul, skripnya beda. Terus kemudian juga kalau buku kan kita deskriptif ya, sementara kalau filming kita bukan deskriptif. Karena gambarnya sudah diwakilin sama gambar-gambar di dalam film, betul. Iya, ini Sope mau ikut audisi ya, Kang Sope? Iya, dia besok mau ikut audisi Sarung yang Tertukar katanya. Umpan hiu. Hera tadi kayaknya mau ngomong ya, Ya, Hera. Ini menginspirasi sekali nih Reza. Ini saya tertariknya di bahan ajar karena itu sebagai tugas juga gitu ya. Nah, ini kan baru bahan ajar itu baru diterbitin sebagai diktat gitu Reza. Jadi belum sampai ke buku. Jadi pengen
trik-triknya lah gitu loh untuk menerbitkan sebuah buku itu. Bagaimana kita mencari penerbit tadi saya potong-potong juga, mohon maaf tadi pas pemaparan Reza tadi. Jadi bagaimana sih tipsnya untuk menjadikan bahan ajar itu sebuah buku, terus dalam menerbitkan bahan ajar itu kadang kita kan timan ya ngajarnya gitu kok. Itu bagusnya kita menerbitkan bukunya apakah sendiri-sendiri atau tim juga. Terus editor tuh kita yang milih atau gimana, penerbitnya kemana gitu yang murah dan kalau bisa yang gratis gitu loh. Terus sekarang juga ada semacam apa ya, semacam sewa gitu loh Reza. Ada teman kan, jadi dia mau menerbitkan buku yang SBN gitu. Jadi dia buka ini bagian ini, padahal dia enggak saling kenal gitu. Dia enggak saling kenal. Jadi chapter, tapi dia buka ini bagian ini gitu loh. Jadi dia berbayar gitu. Betul. Ya, tentang buku ajar berarti Hera ya, coba di share dulu. Ya. Jadi kalau buku ajar sudah sampai diktat itu tinggal selangkah lagi. Sebetulnya itu Hera, tinggal cari tadi keunikan. Jadi supaya yang tadi dialami Henny nggak terjadi, artinya biasanya kan memang kebanyakan kompilasi dari, karena kita kan biasanya kalau buat buku ajar itu kita buka silabus. Nah, ada trik tips lagi untuk buku ajar itu supaya pangsa pasarnya tidak, karena ini jadi pertimbangan penerbit juga, jadi supaya pangsa pasarnya nggak hanya di kampus tempat kita ngajar, itu biasanya mata kuliah yang sama kita googling, kita cari, kalau sekarang bisa googling ya, cari silabus di tempat lain Hera. Jadi kalau nanti orang tanya mata kuliah ini buku ajarnya mana, ini sudah pasti ini jawab yang buku kita yang lengkap karena semuanya ada gitu Hera. Itu tips yang pertama. Jadi di outline-nya itu dikuatkan, bahkan kalau mungkin ini juga jadi keunikan ya, itu adalah dibuat subbab. Jadi yang umum itu jadi babnya. Ini ya ada contohnya yang lagi dikerjakan itu dia buat di subbab. Jadi lengkap. Salah satu keunikannya adalah lengkap. Nah, nanti bagaimana menyajikannya dalam bentuk tulisan yang menarik, yang tadi kalau yang sudah dikerjakan oleh saya tadi Hera ya tadi menampilkan banyak contoh-contoh kasus supaya mahasiswa nggak bosen itu. Jadi kalau diktat sedikit lagi satu langkah lagi sudah jadi buku. Terus kalau penerbit, nah penerbit itu ada untuk buku ajar itu banyak yang memang khusus fokusnya buku ajar seperti tadi yang disebutkan Henny, Erlangga, Andi kalau di Jogja, kemudian ada Salemba 4 kalau di Jakarta, di Bandung juga ada banyak sekali. Nah, tentunya ini Hera, kalau di setiap penerbit itu ada kayak kan tadi ya ada sidang redaksinya yang bagus itu, dia biasanya yang bagus itu tiap bulan. Kalau sebelum pandemi itu biasanya setiap bulan. Nah, naskah itu yang diminta itu untuk pada saat kita mengajukan atau bisa lewat email, itu adalah outline. Makanya kenapa kok harus ada outline dan bab 1. Itu selalu yang diminta, khususnya buku ajar, outline dan bab 1. Kenapa? Karena dari outline itu kelihatan ini isinya apa aja. Terus kenapa bab 1 itu untuk menunjukkan gaya penulisannya seperti apa sih yang nanti akan terus konsisten di bab-bab selanjutnya. Itu mungkin Hera kalau untuk buku ajar ya seperti itu. Jadi memang banyak baca bukunya. Kalau Wahyu bilangnya riset ya, banyak baca, bahkan satu mata kuliah itu mungkin 10 lebih buku kita bedah, termasuk juga tadi silabusnya. Itu SBN kan? Iya. Iya. Oh iya tadi satu lagi ya, satu ISBN. Ya kalau dosen mau dihakikan jadinya hakinya hak cipta buku. Satu lagi tadi yang book chapter ya. Book chapter itu Hera yang nulisnya bareng-bareng memang banyak sekali, terutama dari penerbit indie. Jadi menggunakan momen saat pandemi
Jadi satu bab saya juga ada beberapa buku book chapter itu buat ini aja buat melatih ini aja, melatih nulis, istilahnya apa ya? Loncatan. Ini aja kayak iseng-iseng gitu loh, nggak boleh bilang iseng-iseng juga ya, tapi maksudnya buat selingan kalau yang book chapter itu. Jadi ya kalau ke kinerja ya, di angka kinerja kan dibagi berapa penulis tuh angka kreditnya dikit ya. Kreditnya 10 dikit. kalau nggak salah. Iya, dikit. Kalau itu Ya, kan tapi kalau sendiri juga kurang diakui kan? Iya, jadi minimal kan 2 ya, 2. Ya. Kalau kurang diakui enggak sih Hera. Jadi gini, Hera kalau sebagai dosen itu kan itu tadi yang dibilang sama Lili, niatnya mau apa nih? Apakah memang menghasilkan buku sebagai karya karena memang hobi dan sebagainya, atau memang menghasilkan buku ada hubungannya sama pekerjaan gitu loh. Kalau dosen kan buku satu itu kan dihargainya 20 angka kredit gitu kan. Nah, kalau buku ajar memang lebih gampangnya kalau memang ngejar angka kredit ya apa yang sudah ada RPS di silabus, silakan itu bab-babnya pakai itu gitu. Untuk pemasarannya bisa ke mahasiswa. Tapi kalau tadi dibilang sama kayak Reza, oh saya pengen bikin buku nih, tapi nggak hanya untuk mahasiswa saja, tidak hanya untuk angka kredit aja, tapi saya pengen bermanfaat buat orang, ya sudah bikin saja, ambil dari RPS atau silabus dari kampus yang lainnya, dan kalau memang nggak pengen terlalu lama diterbitkan, ya pakai penerbit indie. Kalau memang mau benar-benar ya pakai penerbit mayor. Tapi sekarang penerbit mayor juga kayak indie juga ya, ada yang berbayar sendiri, ada yang gratis gitu. Jadi ada banyak jalan sih tujuan kita untuk apa gitu, untuk bikin buku itu kalau sebagai dosennya ya. Oke, Dian, makasih Reza. Sebagai penulis Hera ini sih ya beda bidang ilmu ya Hera ya. Iya, kalau enggak bisa timan kita ya. Bisa kok nyambung manajemen ya Reza ya. Iya. Iya, nanti kalau manajemennya ada juga beda ya, Sa? operasi, manajemen operasi. Oh, saya pemasaran. Pemasaran. Ini kayaknya yang raise hand Syahrul ya. Oke, terima kasih. Kang Syahrul, mangga. Oke, langsung ya. Terima kasih Bu Reza. Jadi memang cukup menarik untuk nulis buku. Ini sekedar bertanya, kalau saya memang belum pernah nulis buku, mungkin bisa ada ulasan. Tadi pertama yang saya ingat dan warna biru niat Bu ya. Apalagi tadi dengerin dari teman-teman tadi, saya ingin mengaitkan niat itu berarti ada kaitan kuat dengan motivasi. Begitu Bu ya, jadi ada niat, yang dimaksud niat di situ adalah motivasi. Ya mungkin bisa diulas kira-kira motivasi, karena pernah ada satu ungkapan, kalau satu peluru itu kan hanya satu kepala kenanya. Kalau satu buku bisa beribu-ribu bahkan berjuta kepala gitu. Jadi terkait niat tadi agar nggak sekedar dikenal orang, nggak sekedar laku keras, nggak sekedar laris gitu ya. Nah, kira-kira berarti niat tadi itu lebih ke motivasi, itu yang saya pahami. Kalau mungkin bisa diulas, mohon untuk diulas lagi. Yang kedua tadi ada Profesor Lili, tadi saya dengar Profesor Lili nyampaikan kalau namanya Prof. Ayolah Profesor lah. Ya mungkin Profesor Lili terbiasa kalau baca jurnal itu ada Q1, Q2 gitu ya. Nah, saya nggak tahu di buku ini apakah ada gitu ya, grade-nya gitu Bu ya. Nggak tahu istilahnya apa, kalau di Indonesia kan ada S1, S2 ya, di Sinta itu ya. Iya. Kalau di internasional kan ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Nah, kira-kira kalau di buku ini secara indeks apa? Apakah tadi cukup ISBN saja, ISSN saja, atau adakah hal yang lain? Karena tadi relate dengan niat motivasi. Makanya kalau hulu hilirnya ketahuan, contoh tadi, Mas Wahyu tadi ya, jadi kan relate, beliau dari awal sudah punya TV, sudah punya film, artinya benar-benar ketika menuangkan udah tahu hulu hilirnya gitu. Nah ini biar kita punya pemahaman hulu hilirnya atau membuat lingkaran itu benar-benar menjadi lingkar, kira-kira niat atau motivasi ini seperti apa? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Syahrul. Pertanyaannya. Iya,
kalau niat, keinginan itu merupakan tadi tips yang pertama. Jadi begitu kita punya satu niat, istilahnya meniatkan sesuatu, itu biasanya kita punya keyakinan ya, punya azam yang kuat, punya keyakinan yang kuat supaya mewujudkan itu. Nah, itu sekitar 50% lah dari insya Allah dari semua prosesnya itu, kalau niatnya sudah kuat, itu yang bisa lebih memotivasi kita pada saat kita lagi malas-malas gitu. Nah, adapun niatnya ya berbeda-beda lah tiap orang ya, Kang Sahrul. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya awalnya ya pengen ini ya. Seperti tadi kenapa mau bestseller, karena kalau banyak yang baca itu banyak manfaatnya. Sebetulnya itu yang memotivasi supaya untuk tetap menulis. Kalau masalah yang lain, kalau angka kredit itu impact-nya. Apalagi royalti itu juga impact. Tapi benar-benar kalau gimana ya, ada kepuasan tersendiri kalau karya kita tuh dibaca. Jadi kayak kemarin itu pas yang buku cetak, kan bukunya bukunya sekarang udah e-book, tapi pas lagi cetak terus pada berminat membeli itu rasanya beda dengan ya tadi memang kayaknya tuh kalau udah ada yang niat untuk membeli itu rasanya berarti minat, berarti artinya tulisannya mau dibaca, nanti buah pikiran kita, apa yang kita pikirkan nanti bisa dimanfaatkan oleh orang. Itu Mas Kang Sahrul. Kalau untuk grade ya, untuk peringkat, kalau di buku itu lebih ke industri ya, kalau yang saya ketahui. Jadi lebih kepada, kalau di penerbit yang saya ini, yang beberapa penerbit yang saya pernah menerbitkan buku di sana, itu lebih pada ini tadi. Jadi akhirnya ujungnya juga bestseller, masih masih kapitalis ya. Jadi fokusnya memang bisnis. Jadi berapa banyak buku itulah yang yang grade-nya bagus gitu. Tidak seperti di jurnal baik nasional maupun internasional, itu kan grade-nya dari kualitas ya. Nah, kalau di sini korelasinya bestseller itu adalah mencerminkan kualitas buku. Itu disukai orang banyak gitu, Kang Sahrul. Ya, terima kasih jawabannya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Bu Kepsek, gimana Bu Kepsek? Ya, teman-teman, Katanya gimana? Ada lagi yang ngobrol yang itu, ngobrol buku. ngobrolin itu masih keburu nggak? Masih sedikit ya? aja kali ya. Ini masih ada pertanyaan nggak terkait materinya Resa tadi sebelum kita bahas rencana buku kita? Udah keren. Ngeri pemirsa. Ini jagoannya nanti nih, keluarnya belakangan. Apaan? Gua mah jago ngocol aja. Mungkin udah mulai digiring Bu Kepsek yang itu, yang project buku, mungkin bisa diulangi lagi secara verbal begitu, supaya teman-teman lebih terinfo. Saya share screen yang itu ya, Din. Ya, silakan, Sa. Ini yang proyek buku ya, proyek buku. Bentar, aku tak pindah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Aku tak buka via laptop. Recordingnya matiin aja ya. Iya, matiin dulu, ya. Ini kan matiin aja. internal ya. Ya.